Salam Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia, kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan dalam Yesus. Dan kapan Tuhan memanggil kita, menyebut nama kita, kita akan punya kepastian untuk hidup yang kekal. Terima kasih untuk kita semua yang selama ini juga mengikuti program-program di terang hidup. Saya berdoa supaya itu memberi wawasan tapi juga memberkati kita semua. Kita bersyukur hari ini kita akan bahas tema penting, yaitu tahun baru, berkat yang baru. Saya baca dari dua ayat di Ratapan pasal yang ketiga, ayat 22 dan 23. Firman Tuhan saya baca buat kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ada tiga hal yang menarik dari kandungan ayat ini. Yaitu yang pertama, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi kita diingatkan untuk kebenaran ini, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan. Rahmat Tuhan tidak akan pernah habis. Itu yang pertama. Ya. Nah, ini menimbulkan keyakinan yang kuat bahwa kita tidak usah takut. Di tengah-tengah pergumulan di 2019, 20, 21, 22 karena dampak Covid begitu berat dalam kehidupan ekonomi dan kehidupan. Banyak sekali yang kita alami di tahun-tahun itu. Ada banyak sekali suka dan duka. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang menjadi miskin. Banyak orang yang bangkrut dan sulit untuk membayar utang atau mengembangkan usahanya. Kalau bisa bertahan udah bagus, tanpa untung udah bagus. Tapi untuk bertahan pun banyak orang yang tidak sanggup, sehingga harus gulung tikar. Jadi ekonomi secara global mengalami bukan hanya perlambatan, tapi mungkin berhenti. Dan ini menimbulkan kesulitan. Tapi Alkitab mengatakan di tengah-tengah situasi tahun-tahun yang sulit karena dampak negatif dari pandemi COVID-19, Alkitab mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. Ini memberi kita keyakinan yang kuat bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan beri sebagai janji buat kita. Memberi kita jaminan bahwa kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan tidak akan pernah habis. Dan ini selalu kita ingat dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, bahwa Tuhan yang selalu baik, Tuhan yang selalu penuh dengan kasih setia dan kemurahan, tidak pernah menjadi krisis karena krisis yang terjadi di dunia ini. Kasih Tuhan, rahmat Tuhan selalu tersedia buat kita, dan ini memberi jaminan buat kita bahwa kita akan aman bersama dengan Yesus. Hal yang kedua, ayat 23 mengatakan selalu baru tiap pagi. Jadi berkat Tuhan tiap pagi baru, kata Tuhan. Jadi berkat yang kemarin tidak lagi ada di berkat hari ini. Karena berkat hari ini baru untuk hari ini. Dan besok berkatnya yang baru untuk esok. Lusa berkat yang baru buat lusa. Nah, banyak sekali para ahli ekonomi coba membuat prediksi akan situasi di tahun 2023, tahun yang baru kita jalani ini. Ada banyak sekali pesimisme di sana, termasuk dampak Covid yang belum sepenuhnya selesai. Kita berdoa supaya ini berakhir. Dampak dari perang di Ukraina secara geopolitik itu akan memberi pengaruh yang tidak positif. Ya, juga terhadap ekonomi dunia akan mengalami begitu banyak sekali perlambatan dan mungkin krisis di sana. Pangan juga akan mengalami krisis. Mata rantai distribusi barang jasa menjadi juga sulit. Resesi ekonomi akan meningkat. Ya, dan dampak negatif ekonomi global akan terus mempengaruhi ya ekonomi, tetapi juga ya kehidupan manusia. Pengangguran muncul, kesehatan menjadi sulit, stabilitas politik menjadi juga ikut terganggu. Dampak COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Nah, ini menjadi sesuatu yang momok, sesuatu yang menjadi menakutkan, sesuatu yang membuat kita bisa takut, sesuatu yang membuat kita, aduh gimana ya, bisa membuat kita pesimis dan putus asa. Tapi Alkitab katakan berkat Tuhan, rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Nah, mari kita pegang janji ini sebagai jaminan bahwa janji Allah itu ya dan amin. Allah berjanji dan janjinya benar. Allah berjanji dan itu jaminan buat kita. Allah berjanji dan Dia akan mengenapi janjinya. Dia berkuasa menepati
apa yang ia janjikan. Bagian kita adalah mari kita mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Apa janjinya? Selalu baru di setiap pagi. Jadi hari ini ada berkat yang baru dari Tuhan buat kita. Besok ada berkat yang baru dari Tuhan buat kita. Di tengah-tengah situasi secara ekonomi sulit, baik secara domestik maupun secara global, baik karena dampak perang di Ukraina yang sampai hari ini belum ada ujungnya. Di tengah-tengah dampak yang negatif akibat ini semua, kita menerima satu janji di awal tahun, yaitu kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir, malah justru akan baru setiap pagi. Siapa yang bilang? Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan mengatakan itu dalam firman-Nya, kita punya satu pegangan kuat bahwa apa yang Tuhan katakan itu yang benar. Jadi kita tidak menjadikan situasi yang diprediksi oleh para ahli sebagai referensi kita, tapi apa yang Tuhan bilang sebagai referensi kita untuk menjalani hari-hari kita, karena kita tahu bahwa rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan akhir, tidak pernah berhenti, dan bahkan selalu baru di setiap pagi. Hal yang ketiga, dua kata terakhir dari ayat 23 di bawahnya dikatakan begini, besar kesetiaanmu. Besar kesetiaanmu. Alkitab mengatakan bahwa waktu Yeremia menulis ini, dia begitu bergumul tentang situasi kritis yang dialami oleh bangsanya. Dia begitu menghadapi situasi yang sangat sulit. Dia seringkali menggambarkan begitu berdukanya dia atas situasi keruntuhan bangsanya. Begitu beratnya dan sering meneteskan air mata, mencurahkan air mata. Dengan dikatakan ayat 49 tidak berhenti. Air mataku terus bercucuran dengan tidak henti-hentinya. Kenapa? Karena krisis yang sangat melanda umat Tuhan. Karena mereka menjauh dari Tuhan. 40 tahun lamanya Yeremia bicara dan bicara. Berkhotbah. Menyampaikan pesan, peringatan Tuhan, teguran buat umat Tuhan. Tapi di endingnya mereka tidak dengar. Dan ketika mereka diangkut ke pembuangan, disitulah kita melihat Yeremia begitu berduka. Ini bangsa seharusnya selamat. Ini bangsa seharusnya tertolong. Kalau saja dia mau merendahkan hati dan mendengar. Kalau saja dia mau bertobat, mendengar seruan yang disampaikan kepadanya. Tapi dia menolak. Dan kesedihan Yeremia ketika melihat bangsa itu mengalami keruntuhan. Kesedihan dan air mata dia ketika bangsa itu diangkut ke pembuangan selama 70 tahun. Bukanlah hal yang kecil. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit, firman Tuhan mengatakan besar kesetiaanmu. Jadi kesetiaan Tuhan tidak pernah kecil. Kalau kita mengalami kesulitan bukan berarti Tuhan sudah tidak lagi mampu menolong kita, atau kesetiaan Tuhan sudah berkurang. Di tengah-tengah banyak orang yang tidak lagi setia, banyak orang tidak lagi banyak berdoa, banyak orang tidak lagi baca firman Tuhan, banyak orang tidak lagi menyukai ibadah di hari Minggu, banyak orang mencari alasan untuk sibuk dengan medsos, tapi tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa, perenungan firman Tuhan, atau belajar firman Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan satu pesan yang luar biasa di awal tahun 2023 adalah besar kesetiaan Tuhan. Jadi terlalu besar bahkan, sehingga kita jangan takut tidak kebahagiaan. Seperti orang yang ketinggalan kereta, tidak. Seperti orang ya sudah penuh, jadi nggak kebagian tempat, tidak. Alkitab katakan bahwa rumah Bapakku banyak tempat. Jadi Tuhan begitu meyakinkan umatnya bahwa kesetiaan Tuhan itu bukan cuma tidak pernah berakhir, bukan saja baru tiap pagi, tapi besar, cukup dan selalu cukup dan bahkan berlimpah-limpah. Jadi kita nggak usah berebut. Makanya tentang mana Tuhan katakan kepada Musa, satu orang ambil cukup satu gomer. Karena itu lebih dari cukup, jangan takut sampai kekurangan gomer sehingga harus ambil lebih dari apa yang Tuhan tetapkan. Kenapa? Karena Tuhan menjamin bahwa berkatnya, kasih karunia-Nya, anugerahnya, keselamatannya, perlindungannya selalu besar dan tersedia. Nah, itu janji buat kita ketika memasuki tahun yang baru 2023. Itu tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita janji Tuhan kita pegang, firman Tuhan kita pegang, dan karena itulah kita menjadi kuat untuk menjalani tahun 2023. Hal yang keempat yang penting bagi kita adalah pastikan bahwa kita sudah percaya. Itu penting banget. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil dan kapan Tuhan datang. Karena kita katakan Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam.
Sebagai kepala keluarga, mari kita bawa seluruh keluarga kita, ya istri dan anak-anak kita, untuk percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan juga bahwa kita on the track, hidup di jalan Tuhan. Sebab banyak orang sudah percaya Yesus, tapi dia masih menempuh jalan yang lain, dan ini sangat berbahaya. Mari kita berdoa supaya Tuhan kasih kita hikmat, supaya kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu adalah jalan yang paling benar, dan jalan yang sempurna, dan jalan terbaik. Dan jalan itu membawa kita kepada kehidupan yang kita rindukan. Tapi kalau kita memilih jalan yang salah, saya pernah berkata berkali-kali bahwa ujungnya itu justru kehancuran. Nah, bagian kita, mari kita jaga kesehatan kita supaya kita sehat. Mari kita hemat supaya tidak boros. Mari kita mengamalkan sikap mentalitas yang positif, yang baik, konstruktif, untuk membangun kehidupan kita. Hindari sifat-sifat yang kekanak-kanakan, ditegur pindah gereja, ditegur marah, ditegur ngambek, ditegur menentang. Buanglah sikap-sikap seperti itu. Beberapa ibu harus buang barangkali sikap untuk selalu shopping, lihat sesuatu ingin, nggak pernah nggak ingin. Tas baru ingin, sepatu baru ingin, baju baru ingin, aksesoris baru ingin, semua ingin. Nah, barangkali kita harus memikirkan ulang itu. Orang lain makan aja susah, kita satu hari bisa makan sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali kalau kuat. Tapi orang lain belum tentu 3 hari sekali makan. Sifat-sifat yang seperti itu, hedonistik, yang suka shopping berlebih-lebihan, barangkali kita harus tinggalkan. Pastikan kita berada di jalan Tuhan. Pastikan kita udah percaya Yesus, dan pastikan kita mengembangkan sifat-sifat yang baik. Termasuk jangan suka buang sampah sembarang. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada orang-orang yang merusak alam kita. Mari kita jaga, karena alam ini adalah saudara kita sendiri. Kalau alam ini rusak, ayo kita akan rusak. Pastikan bahwa kita udah percaya Yesus, pastikan kita udah track, dan pastikan kita mengembangkan sikap yang baik. Mengapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir, rahmat Tuhan tidak pernah bersudahan, baru di setiap pagi dan besar. Mari kita belajar untuk hidup di jalan Tuhan, supaya kita tahu kita on the track, dan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir menutup renungan saya lebih baik baca ayat Ratapan 4 ayat 6. Kedurjanaan purti bangsaku melebihi dosa Sodom, dan sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Ini ayat ini penting sekali. Umat Tuhan dikatakan oleh Yeremia bahwa dosa umat Tuhan jauh lebih besar daripada Sodom. Tanpa sentuhan apapun, dijatuh sendiri. Nah, mari kita lihat, janji Tuhan sudah terlalu indah buat kita. Nah, bagian kita seperti poin keempat tadi, pastikan kita udah percaya Yesus, dan pastikan kita on the track-nya, di jalannya. Lalu mulai mengembangkan sikap, sifat yang baik sebagai anak Tuhan. Supaya apa? Kita bercahaya di tengah dunia ini yang gelap. Dunia membutuhkan garam, dan dunia membutuhkan terang Tuhan. Nah, kitalah diutus di sini. Dan jangan lupa, janji Tuhan indah. Jangan sampai janji Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan kita, karena kita menyimpang seperti ayat 6 ini. Dosa putri bangsaku melampaui dosa Sodom. Bagaimana umat Tuhan bisa begitu buruk dibandingkan orang-orang Sodom? Tapi kita belajar di situ supaya kita jangan mengulangi kesalahan mereka. Mari kita belajar untuk hidup benar, karena kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin. Tahun yang baru, berkat yang baru. Tuhan Yesus memberkati dan salam.